Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatulisa, NIM 1916011018, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data dengan metode regresi logik. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasinya. Kita pilih file, foreign data as one file. Kemudian kita masukkan datanya. Sudah masuk datanya di sini. Yang akan kita cari itu yaitu pengaruh pensiun, umur, status kesehatan dan pendapatan terhadap asuransi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita cari yaitu pengaruh pensiun terhadap asuransi. Rumusnya yaitu asuransi pensiun. Untuk metodenya kita ganti menjadi binary choice, project, probate, dan extreme value. Ini kita ganti jadi legit. Oke, inilah hasil dari pengolahan datanya. Jika kita lihat di sini nilai probability-nya yaitu 0,000, kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Nah, artinya pensiun mempunyai peluang yang besar dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan pensiun naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,344658. Dan apabila diasumsikan pensiun sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,678221. Jika kita lihat dari nilai R-square-nya di sini yaitu 0,004862, yang berarti bahwa pensiun berkontribusi sebesar 0,04862 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Kemudian jika dilihat dari nilai probability LR statistiknya yaitu 0,00005, kecil dari 0,05, yang berarti bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Oke, yang kedua yaitu pengaruh umur terhadap asuransi. Rumusnya asuransi umur. Metodenya kita ganti menjadi binary choice, project, probate, extreme value. Di sini nilai probability-nya yaitu 0,0779, besar dari 0,05. Artinya bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Yang artinya pengaruh umur tidak berpengaruh dalam memilih asuransi. Kemudian jika diasumsikan umur itu naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,017419. Kemudian apabila umur diasumsikan sama dengan 0,
maka asuransinya akan turun sebesar negatif 1,625578. Jika kita lihat dari nilai R-square-nya di sini yaitu 0,000728, yang berarti bahwa umur berkontribusi sebesar 0,00728 terhadap asuransi. Dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian nilai probability LR statistiknya di sini yaitu 0,077647, yang artinya bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Rumusnya, asuransi C status kesehatan. Metodenya kita ganti lagi menjadi binary choice, budget, profit, dan strength value. Di sini nilai probability-nya yaitu 0,0000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Artinya status kesehatan berpeluang dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan status kesehatan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan ikut naik sebesar 0,677741. Kemudian jika diasumsikan status kesehatannya sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,934844. Dan jika kita lihat dari nilai R-square-nya di sini yaitu 0,15035, yang berarti bahwa kontribusi status kesehatan terhadap asuransi yaitu sebesar 0,015035, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian nilai probability-nya di sini yaitu 0,0000, yang artinya bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi karena nilainya kecil dari 0,05. Selanjutnya, pengaruh pendapatan terhadap asuransi. Rumusnya yaitu asuransi D pendapatan. Untuk metodenya kita ganti lagi menjadi binary choice, budget, profit, dan extreme value. Di sini nilai probability-nya juga kecil dari 0,05, yaitu 0,0000, yang berarti bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Artinya bahwa pendapatan berpeluang dalam memilih asuransi. Nilai jika pendapatan diasumsikan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan ikut naik sebesar 0,006868. Kemudian apabila pendapatan diasumsikan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar 0,764557. Dilihat dari nilai R-square-nya di sini yaitu 0,019992, yang artinya bahwa pendapatan berkontribusi sebesar 0,019992% terhadap asuransi. Sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Kemudian kita lihat di sini nilai probability LR statistiknya yaitu 0,00000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian yang akan kita cari selanjutnya yaitu pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan terhadap asuransi. Rumusnya yaitu asuransi T pensiun
umur, status kesehatan, dan pendapatan terhadap asuransi. Metodenya kita ubah lagi menjadi binary choice dan kita pilih logic. Oke, di sini nilai probability pensiun, status kesehatan dan pendapatan kecil dari 0,05. Yang artinya bahwa pensiun, status kesehatan dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap asuransi. Sedangkan umur nilainya di sini yaitu 0,2111 yang artinya besar dari 0,05. Berarti umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian apabila jika diasumsikan pensiun naik sebesar 1%, maka asuransi akan naik juga sebesar 0,338622. Dan apabila umur naik sebesar 1%, maka asuransi akan turun sebesar negatif 0,013678. Kemudian apabila diasumsikan status kesehatan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,518211. Dan apabila pendapatannya diasumsikan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,005973. Kemudian apabila diasumsikan pensiun, umur, status kesehatan dan pendapatan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar negatif 0,401415. Kemudian kita lihat di sini nilai probability LR statistiknya yaitu 0,00000, yang berarti bahwa pensiun, umur, status kesehatan dan pendapatan secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.